Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li Ibrahim, dan diucapkan li Ibrahim marang Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in marang ini disuji-wiji itakhod ngalap ka ing sira sapa Allah khalilan ing kekasih Allah. Qala dawu sapa Ibrahim, bisa lasatih asyi'a kalawan telu pira-pira perkara. Suji ikhtartu milih sapa ingsun amrullah ing perkara Allah ala amri ghairihi ing ngatasi perkara ni saliyane Allah. Wa mahtamam lan ora nyusahaken sapa ingsun bima kalawan barang takaffala kang nanggung sapa Allah limarang ingsun. Wa ma ta'asyaitu lan ora mangan suri sapa ingsun. Wa ma ta'ghaddaitu lan ora mangan isuk sapa ingsun illa ma'adhaifi angin sertani dayo. Jadi ini keterangan ini menceritakan di suatu hari Nabi Ibrahim ditanyakan oleh seseorang, sebab apa engkau oleh Allah diangkat menjadi Khalilullah? Nabi Ibrahim menjawab, karena sebab 3 perkara. Yang pertama, saya memilih perintah Allah ketimbang perintah selainnya Allah. Jadi yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat Khalilullah? Yang pertama, sebabnya itu yang pertama ialah Nabi Ibrahim memilih perintah Allah ketimbang perintah selainnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah ketimbang pekerjaan yang lainnya. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu mendahului apa yang diperintah Allah. Yang lainnya itu belakang, nomor 2. Yang pertama itu ialah melaksanakan perintah Allah. Selalu melaksanakan perintah Allah. Dan yang baru setelah melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim itu baru melaksanakan pekerjaan yang lain. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukannya. Yang nomor 2, Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyusahkan barang yang mana barang itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat tidak susah sekali atau merasa gelisah dengan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya rezeki. Jadi rezeki itu yang menanggung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah memikirkan barang yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah rezeki, salah satunya rezeki. Jadi rezeki itu Allah taala jadi rezeki itu Allah taala kepada manusia. Jadi rezeki manusia itu Allah taala yang menanggungnya. Terus gimana? Jadi masalah rezeki itu Allah Subhanahu wa taala menanggungnya. Kita sebagai manusia itu cuma berusaha untuk menggapai rezeki itu, karena Allah itu tidak akan mungkin memberikan suatu rezeki seseorang kalau tanpa ada usaha. Ibaratkan kita mau air hujan tapi kita tidak mempunyai wadah, ya gak mungkin kita bisa mendapatkan air hujan seperti itu.
Jadi dalam salah ayat dalam ayat Quran itu disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa narzuquka. Wa'mur, perintahlah keluarga kamu, wa'mur ahla bis-shalah, untuk melaksanakan sholat. La nas'aluka, saya tidak akan meminta. La nas'aluka rizqo narzuquka, saya tidak akan meminta rizki, saya yang akan menanggungnya. Jadi Allah itu kepada manusia itu sebenarnya itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Urusan rezeki Allah yang menanggung. Terus ngapain kita bersusah payah untuk susah payah untuk menggapai kejayaan, kekayaan, pangkat, sedangkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala kita lalai, kita tidak melaksanakannya. Itu sangat rugi, karena walaupun bagaimanapun kalau catatan manusia itu memang menjadi orang yang miskin, walaupun dia bekerja sekuat tenaga siang malam dia mencari rizki, maka tidak akan pernah berubah, karena catatan orang itu catatan rizki orang itu tidak banyak. Jadi terus bagaimana solusinya? Ya solusinya mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita itu dilancar, kita diberikan kelancaran rezeki, dijadikan orang yang kaya yang bersyukur. Ya tugasnya kita berdoa. Caranya ya kita sholat. Yang pertama, sholat 5 waktu dijaga. Setelah sholat mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita pernah meminta sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rezeki. Ngapain kita repot-repot mencari rezeki ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, sedangkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak laksanakan. Sedangkan yang kita cari ialah barang yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan salah jalan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju hari yang mana hari itu semua amal kita akan dipinta pertanggungjawaban, ialah hari kiamat. Yang nomor 3, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan pagi dan tidak makan sore kecuali bersama tamu. Jadi keistimewaan Nabi Ibrahim ini ialah tidak pernah makan kecuali Nabi Ibrahim itu bersama dengan tamu. Jadi ini suatu kelebihan. Ini sangat banyak sekali. Kenapa? Karena tamu itu kalau kita sering kedatangan tamu, jangan kita berat hati, karena tamu itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibarengi oleh barokah atau malaikat, agar rumah orang yang didatangi tamu itu barokah. Jadi mari kita, kalau kita ada tamu, bersenang-senanglah, jangan sampai tamu itu kecewa. Berilah hidangan yang semampu kita, jangan sampai orang itu kecewa kalau bertamu dengan kita. Jadi keistimewaan Nabi Ibrahim ini tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali Nabi Ibrahim itu bersama dengan tamu. Jadi ini suatu kelebihannya Nabi Ibrahim. Sedangkan kita
Kalau kita memasak masakan ikan yang enak, ya kita diam-diam makannya, takut didengar tetangga. Kalau kita memasak ikan-ikan yang tidak begitu enak, kita makannya itu keluar, makannya itu di teras. Jadi walaupun tetangga kita melihat makannya ya biasa, tidak akan minta. Tapi kalau kita di waktu punya uang memasak masakan yang sangat enak, terkadang kita itu diam-diam makannya, takut dipinta oleh tetangga. Jadi bagasi itu sangat tidak baik. Mari kita berbanyak bersedekah, terutama kalau kita ada tamu. Berilah tamu itu hidangan ya, yang sekiranya tamu itu tidak jerah bermain ke rumah kita, karena tamu itu membawa barokah. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah, sebabnya ada 3. Yang pertama ialah Nabi Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah susah kepada barang yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah masalah rezeki. Karena rezeki itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang menanggungnya. Yang tidak ditanggung ialah kewajiban kita untuk melakukan sholat. Sholat di waktu itu tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanggung ialah rezeki. Dalam satu ayat yang lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menanggung, ialah ya Allah Subhanahu wa taala itu yang menanggung rezeki kita. Jadi kita kalau mau berusaha, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun bagaimanapun usaha kayak gitu hanya usaha, yang menentukan semua kejadian yang kita alami adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan pagi dan sore kecuali bersama dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat senang sekali kalau makan bersama tamu. Maka dari itu mari kita tiru pekerjaannya Nabi Ibrahim ini agar kita oleh Allah dijadikan kekasihnya. Jadi keterangan ini sangat penting sekali bagi kita semua, karena untuk menjadi kita hamba Allah yang lebih baik. Jadi mari kita keterangan ini mari kita laksanakan, kerjakan semampu kita. Lebih kalau bisa dikerjakan semua, kan sangat banyak manfaatnya sekali. Manfaatnya itu sangat banyak sekali. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.